Halo Sobat Trader, balik lagi di Imac Talks bareng saya Mary Putri. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang spesial di episode spesial juga ya. Kenapa saya sebut spesial? Karena kita akan menyelami di dunia trading forex dengan fenomenal robot di industri trading gitu. Nah, untuk kesempatan kali ini kan kita pengen tahu nih, sebenarnya ini tuh adalah keajaiban modern atau memang ada resiko tersembunyi nih dalam robot ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas bareng salah satu seseorang yang ahli di bidang ini dan juga sebagai praktisi forex dan juga edukator terkenal, Pak Reza Aswin. Apa kabar Pak Reza? Baik, aset biasa itu terkenal. Tapi kan kalau misalkan udah di industri trading forex tuh udah terkenal banget nih Pak Reza yang sudah mengedukasi kemana-mana kan ya. Bahkan ini adalah kesempatan pertama kali saya untuk berbincang bareng Pak Reza nih, sesuatu banget gitu kan. Kadang saya suka lihat di Instagram gitu kan Pak, ada di kota ini, wah luar biasa Pak. Gitu. Nggak ada kerjaan aja. Jadi lebih jalan-jalan ya, tapi jalan-jalannya sangat bermanfaat untuk semua orang ya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu wawasan yang baru juga untuk kita semua ya. Jadi gini Pak Reza, kita bakal bahas tentang robot trading yang mungkin sekarang mungkin lagi fenomenal banget kan ya. Mungkin ada beberapa berita yang udah banyak banget di sosial media dan sebagainya. Kita pengen tahu gitu ya, apa sih yang membuat seorang trader dan juga seorang investor yang memang sangat tertarik dengan robot trading tuh kenapa sih Pak? Oke, kita sebenarnya kepin bahas dulu nih. Iya betul. Robot trading itu baik apa enggak sih gitu ya? Nah iya, memang harus nih. Sebenarnya sih kalau kita ngomong robot itu baik apa tidak, itu kan karena kita tidak mempunyai suatu kemampuan untuk mengendalikan diri. Iya betul. Pada saat kita udah nggak bisa mengendalikan diri, sehingga kita sering salah. Artinya begini, belum waktunya masuk, udah open. Oke betul. Akhirnya apa? Akhirnya ke floating. Iya betul. Akhirnya harusnya stop lossnya sedikit jadi panjang. Betul. Dengan menggunakan automatic trading, Ya. itu bisa dianulir yang seperti itu. Oke. Jadi kalau belum confirm semuanya, dia tidak akan open. Oke. Kalau saya bicara seperti itu kepada Kak Putri, pertanyaannya, jadi robot itu bagus apa enggak? Mungkin kalau misalkan untuk dari sisi orang kenapa tertarik, kalau dilihat dari tadi ya untuk jawabannya supaya nggak ribet mungkin ya kayak gitu. Jadi bagus kan? Bagus mungkin untuk orang yang pengen tahu beres gitu kan gitu ya. Menurut saya juga bagus gitu loh. Betul, ya. betul. Karena untuk mempermudah, karena kita juga nggak punya waktu Betul, terus-terusan di depan grafik, iya betul. dengan konsentrasi yang tinggi, kita tinggal memasukkan program selesai. Oke, betul. Yang jadi permasalahan buat saya adalah yang bikin robot siapa? Nah, itu betul nggak? Iya. Nah, sekarang kalau misalnya yang membikin robot itu pengetahuannya kurang baik, betul. Memang bisa jadi robot yang bagus. Nah, iya betul sekali. Ya. Jadi kalau menurut saya, robot itu kan suatu program. Betul. Dia dibuat berdasarkan pemikiran yang bikin program. Iya. Betul. Saya harus kenal dulu. Lu siapa sih? Nah, itu betul. Bagaimana track recordnya? Ya, nah, dari situlah baru kita bisa mempercayai bahwa hasil karyanya bagus. Betul. Semua orang bisa melukis. Nah, iya. Tapi nggak semua lukisan bagus kan? Nah itu yang terlihat menarik juga kan nggak semua lukisannya gitu kan ya. Betul. Jadi balik lagi ya bahwa bisa pakai robot nggak trading? Menurut saya boleh. Tapi saya harus kenal dulu siapa yang buatnya dan bagaimana track record. Iya betul. Karena kan ya yang tadi dibilang ya, untuk robot ini kan memang sesuai dengan skrip yang tadi mungkin lebih seperti orang yang membuatnya seperti apa kayak gitu kan. Nah jadi kadang kan kita itu ngelihat kondisi marketku kan dinamis ya. Ya maksudnya nggak bisa stay monoton seperti itu gitu.
Apalagi kalau misalkan adanya terjadi dengan faktor-faktor seperti fundamental yang mungkin bisa merubah suatu keadaan market forex gitu kan, yang memang ibaratkan yang nggak kita ketahui gitu, nggak seperti biasanya gitu. Nah menurut Pak Reza nih seperti itu bagus nggak sih kalau misalkan dalam situasinya itu tidak sesuai dengan skrip yang dia buat gitu? Terus saya mau nanya sama Kak Putri. Gimana? Pernah naik pesawat nggak? Pernah. Di dalam pesawat itu ada namanya autopilot. Oke. Jadi tuh pilot diem aja tuh pesawat jalan. Oh iya betul. Oke. Ya. Pertanyaan saya sederhana. Kak, tolong naik itu pesawat, ada autopilotnya tapi nggak ada pilotnya. Berani nggak? Nggak berani. Ya udah. Artinya gini loh. Anda boleh menggunakan suatu robot trading, Betul. tapi harus ada pilotnya yang jagain. Oke. Kapan dia dimatiin, kapan dia dinyalain, jangan dilepasin. Oh iya betul. Percaya gitu. Betul. Naik pesawat isi 280 orang, Iya. tiba-tiba nggak ada pilotnya, itu turun rame-rame kan? Iya betul. Ya, Betul betul. nggak? Ya analoginya seperti itu sih sebenarnya. Oke. Kalau kita mau mempercayai robot itu harusnya analoginya dipakai. Iya betul. Jadi lebih kita juga harus tahu juga ya siapa ibaratkan siapa nih sebagai pilot untuk tradingnya juga. Jadi pada saat memang tidak sesuai dengan skrip yang dia buat gitu kan, itu bisa terjadi adanya bisa manual juga berarti kan? Ya dimatiin aja. Jadi nggak ada transaksi, gitu. betul nggak? Gitu. Kan Iya. misalnya gini. Ini robot berjalan pada saat harganya sideways. Iya betul. Tiba-tiba mau ada data non-farm payroll misalnya. Oh iya betul. Boleh nggak dimatiin? Bisa aja kalau misalnya jadi pilotnya gitu ya. Ya kalau ada pilotnya, kalau nggak ada kan bablas tuh. Nah, Jadi iya itu. profit kita Senin sampai Kamis, Jumat habis, kan nggak lucu ya? Iya betul. Nah itu sebenarnya silakan gunakan robot tapi yang bisa dikendalikan gitu. Oke. Jadi itu termasuk dari kita juga harus tahu dulu ya robotnya seperti apa, terus yang membawanya lah ibaratkan siapa gitu juga. Jadi jangan sampai asal ya udah yang penting robot bikin kita simple, ya udah pakai robot aja. Tapi kita nggak mengenal dulu gitu kan robot tradingnya harus seperti apa gitu. Biasanya robot trading itu dijualnya pakai apa? Pakai backtest. Oh iya betul. Betul nggak? Iya, Ini backtestnya 80% berhasil, 90% berhasil. Ingat ya Kak, backtest itu kan historical dari Betul. hari ini ke belakang. Iya betul. Dia bisa ngetes nggak dari hari ini ke depan? Nah itu enggak. Nggak bisa kan? Karena Nah, pergerakannya beda ya gitu kan. begini loh Kak, yang namanya backtest itu saya kasih tahu ya. Pada saat dia gunakan backtest itu, harga buy Iya. sama harga sell itu kan ada spread ya. Iya betul. Di backtest itu nggak ada. Oh gitu. Jadi harga buy sama sell itu nempel dia. Sehingga iya, pada iya. saat dia kena TP pasti kena. Iya betul. Kena buy limit pasti kena. Karena harganya sesuai antara bid sama ask. Oke, sama ya. Pada saat dia lakukan forward test, tes ke depan, kan kena spread tuh. Betul. Itu winning rate-nya langsung turun. Makanya kalau ada robot, tolong diminta back testnya sama forward testnya. Oke. Ini sih clue aja buat teman-teman semua. Iya. Yang kepengen pakai robot, jangan pernah percaya sama back test doang. Oke, jadi forwardnya juga harus Forward tahu testnya ya. lihat. Oke, benar ya. Nah, kalau misalnya kita sebut di sini mungkin robot AI di Indonesia tuh sebenarnya dari legalitasnya sudah diperbolehkan belum sih Pak? Sebenarnya kalau robot itu kan cuma menggantikan kita open sama close posisi sebenarnya. Betul. Dibuat otomatis sebenarnya. Iya betul. Ya kalau misalnya kita nggak pakai robot lalu kita pakai buy limit, sell limit, pakai TP kan sama aja ya. Betul. Ya apa bedanya? Itu juga buat saya sih itu sama gitu loh. Cuman ada yang otomatis, ada yang dipasang manual. Buat saya sih nggak masalah. Iya betul. Tetapi yang saat ini sedang berkembang sebenarnya itu bukan AI atau robot sebenarnya. Yang sedang berkembang itu adalah kecerdasan buatan. Justru inilah yang harus kedepannya menjadi tantangan buat siapapun. Kenapa tuh jadi tantangan? Ini loh Kak. Waktu dulu
Kakak ke Jakarta lewat jalan tol nggak? Enggak, belum ada tol ya. Lalu ada jalan tol. Betul. Pertama kali ada jalan tol, ada yang ngasih tiket nggak? Kartu gitu. Ada. Oh ada, iya. Di sana kartunya dikasih lagi ditukar sama duit, enggak? Betul. Bayar. Iya, dulu Betul. bayar. Iya. Hari ini Pakai e-tol. jadi mesin semua, nggak ada satupun. Iya betul. Tandanya keadaan itu menyebabkan banyak pengangguran. Ya? Oke. Betul ya? Betul. Kecerdasan buatan ini ke depannya itu menurut saya bisa ganti kegiatannya konsultan. Kalau ada apa-apa dia sendiri bisa mikir gitu. Kecerdasan buatan ini. Betul. Bukan hanya untuk konsultan sih. Iya. Dokter juga. Iya betul. Karyawan bank juga. Betul. Dulu kan ngantri. Iya. Sekarang ke ATM. Nah iya betul. Ya kan? Nah, bagaimana kalau trading ini bukan hanya sekedar buy sell atau take profit stop loss? Enggak. Iya. Yang mikir itu coba program kecerdasan buatan ini yang sedang rame sebenarnya. Iya. Itu sebabnya saham-saham kecerdasan buatan atau saham-saham perusahaan teknologi itu naik semua. Nvidia naik, gitu ya. Tesla juga pendapatannya kemarin bagus, Amazon naik, semuanya naik gara-gara apa? Ya itu. Kecerdasannya itu. Iya, eranya berubah dari era digital, internet pindah ke kecerdasan buatan. Oke, kalau misal kita lihat dari kecerdasan buatan itu, sebenarnya ada nggak sih tingkat resiko, walaupun kalau bisa kita lihat itu sangat menguntungkan ya, kalau udah pakai kecerdasan kayak gitu kan, ibaratkan kita juga lebih mudah dan itu. Tapi ada nggak sih tingkat resikonya gitu di situ? Setiap kita berbisnis itu udah pasti ada resiko. Betul. Kecerdasan buatan ini menurut saya ke depannya dia bisa menghitung berapa persen resiko yang kakak bisa tanggung. Oke. Kadang-kadang kita trading, kadang-kadang kita nggak tahu ya resikonya berapa gitu. Tiba-tiba habis ya duitnya 100% dong gitu. Iya betul. Kecerdasan buatan ini sebenarnya bisa membatasi itu semua. Oke. Kenapa? Ya karena datanya kita masukin. Kakak mau masukin data apa? Data ekonomi, masukin. Data apa lagi? Geopolitik. Data apa lagi? Oh, indikator moving average, masukin. Data. Semua masukin semua. Nanti dia yang mikir kapan akan entry, dia akan keluarkan signal. Oke. Lebih nyantai kan? Betul. Nah, cerita itu, pikiran itu disambungkan dengan EA. Robot-robot lah yang melakukan, ini otaknya gitu loh kan? Iya gitu. Betul. Nah, kalau sudah sampai ke sana, buat saya sudah mulai menarik dan ini bukan hal baru kalau menurut saya. Iya. Yang namanya BlackRock itu sudah menggunakan itu. Renaissance teknologi itu sudah menggunakan itu. Iya, betul. Dan dia sudah mengelola uang 150.000 triliun kalau nggak salah. Bisa kebayang kan aset manajemen punya kekayaan itu gara-gara dia udah nggak pakai orang lagi, dia pakai program. Betul. Dan dia sudah melakukan ini sebelum tahun 2000. Bisa kebayang kan? Oke. Ini sekarang, ini baru hebohnya sekarang. Dulu mereka udah pakai. Oke. Tapi kan mungkin sekarang tuh banyak ya berita-berita yang mungkin kita juga pengen tahu nih ya kan. Berita-berita tentang yang mungkin jeleknya tentang robot gitu, hal yang menakutkan untuk apalagi para orang awam yang memang pengen mencoba tapi karena adanya berita-berita yang kemarin tentang robot itu jelek itu. Tanggapannya Pak Reza gimana tuh untuk bisa orang-orang di sini yang pengen tahu tentang robot yang beritanya yang sudah berjalan kemarin, bahwa sebetulnya harusnya seperti apa gitu. Kalau kayak 89 gitu. Ya kayak gitu. DNA itu sebenarnya bukan robot. Oh, oke. Itu Ponzi. Oh iya, Ponzi. Ponzi itu skema Ponzi yang dikemas dalam bentuk trading. Nah, tradingnya robot gitu ya. Jadi mereka mengatakan satu hari dapat 1% gitu ya. Kalau satu hari 1%, kenapa nggak masukin di perbankan aja? Perbankan itu 1 tahun cuma 5%, bos. Iya. Kenapa perbankan nggak pakai? Karena kita udah tahu perbankan tuh duitnya banyak banget gitu ya. Iya, betul. Kenapa harus di retail gitu? Iya. Ya kan? Masuk aja ke perbankan. Nah sayangnya orang Indonesia tuh percaya yang kayak gitu.
Oke, karena tergiur sama profitnya itu mungkin ya. Literasi keuangan di Indonesia sangat jelek sehingga yang seperti ini tuh sangat dibutuhkan gitu. Oke. Ngobrol seperti ini, sharing seperti ini, betul. itu ningkatin literasi keuangan karena buat saya literasi keuangan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah sih, tanggung jawab kita semua kan. Betul. Ini salah satunya kenapa kalau menurut saya di DIME kan concern ya, yang sama yang seperti edukasi, meningkatkan literasi keuangan. Buat saya ya saya seneng ada di sini gitu. Kenapa? Karena kita bisa sharing, kita bisa bareng-bareng diskusi gitu ya. Bahwa kalau kakak punya angsa bisa bertelur emas, angsanya mau dijual nggak? Enggak lah, karena bisa dapetin emas banyak. Terus itu banyak dijual di e-commerce gitu. Menurut kakak bagus nggak itu? Angsanya angsa beneran apa angsa palsu? Nah itu yang harus kita perhatikan sebelum beli. Kan nggak mungkin kalau itu menghasilkan telur emas, nggak mungkin dijual. Logika aja kalau menurut saya. Iya betul. Dan kalau yang dulu itu satu hari dapat 100% segala itu ponzi, itu nggak pernah terjadi kalau menurut saya. Itu bohong. Jadi kalau ada robot menawarkan profit yang tinggi banget, pertama itu biasanya nggak mungkin. Kalau mungkin sama broker nggak dibayar. Kenapa? Ya karena menyalahi trading rules mereka. Betul. Kira-kira seperti itu. Mungkin udah kaya semua berarti kan kalau misalkan betul itu adanya. Iya ya. Dia nggak jualan robot, dia pasti dipanggil sama perbankan terbaik di Indonesia. Iya dong. Benar. Untuk jadi pengelola dana mereka yang jumlahnya triliunan, ya kan? Iya betul. Nggak perlu dia capek-capek jualan di Tokopedia. Iya benar-benar juga ya. Jadi artinya kalau misalkan yang kemarin mungkin ya disalahgunakan ya Pak Reza ya. Jadi mungkin banyak hal yang menjadi ketakutan para awam juga kan tentang robot. Tapi ternyata memang harus kita pahami dulu robotnya harus seperti apa juga gitu. Tapi artinya kalau misalkan dari robot sendiri bagus ya. Bagus. Cuman yang kita harus tahu dulu track record gitu kan, back testnya dan juga forward testnya seperti apa. Nggak ada salahnya sebenarnya Kak Putri belajar untuk ngoding robot kan nggak ada salahnya kan? Iya betul. Ya udah bikin sendiri aja. Nah itu. Ya. Jadi kalau udah nggak percaya sama bakmi yang di pinggir jalan karena kakak takut ini non halal, betul. Ya bikin sendiri kali Kak. Gak usah ribet kali ya. Oke, benar-benar juga. Terus kalau menurut Pak Reza nih ada tips dan triks nggak sih buat trader mungkin entah itu yang awam atau misalkan yang sudah bergelut di manual trade atau juga udah di robot trade tuh apa yang mungkin lebih lebih menurut Pak Reza yang lebih bagus dan lebih baik dan lebih aman itu di mana? Jadi gini, kalau kita bicara masalah trading itu kita berbicara masalah instrumen keuangan. Betul. Sedangkan forex itu ada instrumen keuangan paling berbahaya di muka bumi. Iya dong. Berbahaya ya. Paling berbahaya di muka bumi. Saham itu resikonya jauh lebih kecil dibandingkan forex, benar kan? Betul. Yang rugi di saham banyak Kak? Banyak. Iya. Tapi yang komplain kebanyakan di forex. Betul ya? Iya. Kenapa? Karena saham 1:1. Kalau saham harganya turun kan nggak mungkin sampai 0. Mungkin tapi kan susah. Kalau kita beli saham-saham yang blue chip. Iya betul. Ya kan? Ya paling floating aja. Tapi kan nggak habis. Orang masih bisa senyum. Di forex begitu melek udah habis uangnya. Iya betul. Nah karena dia instrumen yang paling berbahaya di muka bumi. Makanya kalau menurut saya belajar itu nomor 1. Baru masuk ke bisnisnya. Nice, ya, betul. Jangan kita masuk ke bisnis yang berbahaya. Betul. Gara-gara kita pakai akun demo profit. Nah itu kan nggak lucu ya. Itu nggak nyambung gitu. Iya betul. Nggak apple to apple kalau menurut saya gitu. Betul, Karena pada saat kita menggunakan demo itu kita punya money management yang unlimited. Iya, beda juga kan psikologinya ya. Ya kalau habis kan nggak masalah. Iya, nah itu ya. Betul. Ya kan? Betul. Dan kalau demo itu biasanya berapa naruhnya?
10 atau 100.000 US? 100.000 biasanya. 100.000, oke. Iya. Pas giliran depo 2.500 lah, kan beda gitu. Jauh ya, jauh. Ya, kalau mau tolong samakan. Betul. Jadi kalau mau buat demo, buat yang sama. Oke. Dibuatnya kakak berapa? 50.000. Ya nanti depositnya 50.000. Itu akan sama hasilnya, percaya nggak sih? Oke. Jangan berbeda. Siap. Demo 10.000, masukin 3.000. Insya Allah MC. Karena psikologinya bakal beda ya. Semuanya beda. Faktor-faktornya beda gitu. Betul. Tapi kalau sama, gini loh maksud saya. Kalau misalnya semua kondisinya sama, itu hasilnya akan sama, benar nggak? Betul. Nggak mungkin dong kita kondisinya sama hasilnya beda, itu nggak mungkin. Betul. Ya kan? Iya. Kakak waktu kemarin Lebaran bikin kue nggak? Gak sih kalau tahun ini. Tapi biasanya bikin. Oke. Biasanya bikin. Bikin kue apa? Nastar. Terus dimasukin di oven. Iya betul. Oke, masukin. Itu satu lusin dimasukin di loyang itu dengan suhu yang sama. Pas keluar semuanya, itu matangnya rata nggak? Ya. Rata kan? Ada ya. Rata dong. Karena kan satu kondisi ya. Oh iya sama. Bisa kebayang nggak gitu? Yeah. Kita demo pakai uang 50.000, pas beneran kita pakai 2.500, ya beda kondisi dong. Iya. Ya itu yang harus diperhatiin juga ya, supaya ya kita juga mendapatkan hal yang sama. Ibaratkan di demo ilmu 10.000 kayak begini gitu, pada saat real di 2.500 disamakan kan beda juga gitu kondisi. Udah gitu top up lagi. Ujungnya 10.000 juga, ya ngapain gitu. Kenapa nggak sekaligus aja gitu. Betul. Oke. Jadi mungkin penjelasan untuk episode kali ini mungkin lebih banyak banget yang bisa dirangkum, lebih penting banget ya Pak Reza, karena dari awal yang kita mungkin tahu sendiri banyak juga berita-berita yang mungkin sekarang tentang robot seperti ini, ternyata yang harus kita perhatikan itu adalah ya ibaratkan pilotnya seperti apa, robotnya juga harus seperti apa gitu. Dan juga berita-berita yang kemarin tuh bukan berarti untuk jelek jadi semuanya gitu. Terus kalau misalkan dibilang yang bagusnya yang mana ya kita bilang kalau misalkan ini instrumen keuangan yang mungkin kalau misalnya tadi Pak Reza bilang, kalau saya sebut itu adalah high risk high return gitu kan ya, yang dimana mungkin peluang besar dan risikonya besar juga, otomatis yang utama adalah ilmunya gitu. Makanya kenapa ilmu itu sangat penting, dan itu yang paling utama supaya kita bisa tahu dulu lah, ibaratkan penghasilan bisa besar tuh harus seperti apa sih, dengan dana yang seperti apa sih, dan juga bisa mengontrol keuangan seperti apa supaya bisa dapetin hasil yang maksimal. Begitu mungkin ya Pak Reza ya, atau ada tambahan nih tuh yang lain? Saya sebenarnya kepingin ngomong sih sama teman trader nih. Boleh semuanya. Kak, tahu kapal selam nggak sih? Kapal selam ya. Tahu. Itu bobotnya 50 ton loh kok. Oke. Iya. Ditaruh di laut. Kok bisa jalan nggak tenggelam? Iya bener ya. Bisa ke atas. Itu pakai goib atau pakai apa Kak? Ada ilmunya. Itu. Jadi intinya adalah sebenarnya trading forex itu adalah instrumen keuangan paling berbahaya di muka bumi. Oke. Tapi kalau pakai ilmu itu nggak ada bahayanya. Yeah. Yang bahaya itu karena kita nggak punya ilmunya. Itu betul. Dan selalu mengatakan bahwa si itu loss banyak, si itu mana sih ada yang pernah profit di bisnis forex? Terus saya tanya, udah pernah trading forex? Belum. Ini kayak ngobrol sama bolot sama Mali ya. Iya. Nggak nyambung ya. Betul. Ya. Satu lagi, kakak tahu pesawat terbang? Iya, betul. Bobotnya itu 70 ton. 70 ton. Kenapa bisa terbang? Ya karena ada ilmu untuk menerbangkannya mungkin. Coba kalau kakak nggak tahu ilmunya, ngomongnya apa? Pasti ada goib itu. Iya. Berat ya bisa terbang kan. Iya betul. Begitu juga dengan trading forex. Kalau ada ilmunya itu pasti akan lebih aman, lebih nyaman, dan bisa profit konsisten. Itu konsepnya. Betul. Oke, itu banget ya yang harus kita garis bawahi dari episode ini ya. Bukan masalah tentang fenomenalnya, tapi yang harus pahami itu adalah benar-benar semua apapun itu di bidangnya itu yang perlu dan
kita pahami itu adalah ilmunya. Itu yang paling penting, karena segala sesuatu tuh gak mungkin bisa berjalan sendiri kalau misalkan kita nggak tahu ilmu. Ya betul kan ya? Gitu. Kayak mungkin untuk episode kali ini cukup sekian ya Pak Reza. Makasih banget buat semua wawasannya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan juga sobat trader yang di luar sana, untuk yang baru mulai trading atau yang udah memulai trading ataupun itu di manual atau robotnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu wawasan untuk membuka pola pikir teman-teman di luar sana. Oke, untuk semuanya kembali lagi di Max Talks berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita. See you next video.